pemirsa, berjumpa dengan saya Siti Julaiha dalam acara Talk Show Mutakin TV. Di sini kita kedatangan pemateri kita, yaitu Kang Abdillah, selaku alumni SDI Dr. HZ Mutakin Purwakarta. Selamat siang, Kang Abdillah. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Di sini kita ingin ngebahas tentang bagaimana sih kegiatan Kang Abdillah selaku alumni dan juga sedikit flashback ya tentang kegiatan Kang Abdillah dan belajar juga gimana caranya menjadi mahasiswa yang produktif. Sebelumnya sekarang ini Kang Abdillah sedang ada kegiatan apa? Oh baik, alhamdulillah. Bismillah. Kegiatan saya sekarang ini di rumah, kebetulan sedang istirahat dalam masa pengabdian di salah satu pondok Quran di Cirebon, setelah pulang dulu ke Jakarta. Oke, berarti nanti bakal kembali lagi ke Cirebon. Insyaallah rencananya seperti itu. Masya Allah sekali. Selama libur menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Terima kasih banyak. Oke. Kak Julie juga pengen tahu sebenarnya waktu Kang Abdillah kuliah gimana sih dinamika perkuliahan yang dulu pernah dijalani? Oke, dinamika perkuliahan dulu ya kurang lebihnya adalah gimana cara menyesuaikan atau manajemen waktu. Itu yang paling menjadi susah bagi saya. Gimana menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, kerjaan, bersama di rumah keluarga gitu kan dengan banyak peran. Berarti banyak banget ya teman-teman kegiatan Kang Abdillah ini. Udah jadi mahasiswa, terus kerja juga, terus jadi organisator juga, terus juga membagi waktu dengan keluarga juga. Kalau di perkuliahan itu, Akang sebenarnya kuliahnya jurusan apa sih? Oke, saya jurusan KPI. KPI. Oke, berarti sama dong sama aku. Sama ya. Sama aku. Kalau misalnya di organisasinya ikut apa? Di organisasi dulu saat baru masuk sekali di SDI ini masuk KM jurnalistik. Dulu namanya bukan jurnalistik. Ini sekarang namanya lembaga pers mahasiswa ya. Atau LPM lokal. Iya. Lalu kemudian saya lanjut ke himpunan mahasiswa jurusan. Sempat di sana 2 tahun sebagai ketua BIDA, lalu kemudian naik di ketua HMJ-nya. Lalu di sampingnya di kegiatan di luarnya ada himpunan mahasiswa Islam, sempat juga di Karang Taruna dan di beberapa organisasi lain seperti itu. Berarti udah banyak banget organisasi-organisasi yang diikutin sama Akang gitu. Gimana sih cara ngebagi waktu antara perkuliahan terus juga kerja, organisatorisnya juga gitu, sama ngebagi waktu buat keluarganya? Oke. Ini nampaknya soal skala prioritas ya. Jadi skala prioritas sama soal fokus ini memang sempat bikin ya dalam bahasa psikologi mungkin sempat depresi. Bukan depresi macam-macam apa, tapi juga bikin burnout misalkan, atau misalkan juga bikin stres ringan begitu. Jadi bingung gimana ada saat posisinya seperti itu. Gimana kemudian kita itu fokusnya hilang dan sebagainya. Dan itu kembali lagi soal pengaturan waktu, soal pengaturan kegiatan dan fokus kita. Skala prioritas, pengaturan waktu, sama tadi satu lagi fokusnya itu kemana? Oke. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih proses karir Akang selama yang Akang jalani gitu? Oke, baik, ini berarti soal proses di perkuliahan dulu ya? Iya, perkuliahan. Jadi memang dari perkuliahan, selain memang tadi kuliah dan organisasi, juga saya pun sebagai bisa dikatakanlah karyawan atau kerja gitu ya, namun bukan di pabrik. Saat itu setelah kemudian daftar ke organisasi di UKM tadi di awal, ada salah satu masya Allahnya kakak kelas yang menawarkan untuk bergabung di suatu media Islam. Jadi sejak semester 3 saya sudah bergabung di suatu media online Islam dan kemudian di sana berproses cukup lama juga, nyaris 3 tahun.
Dan selanjutnya masih dalam proses perkuliahan sambil kerja sambil kuliah baru organisasi tadi juga dilanjut ke suatu perusahaan travel umroh begitu, travel umroh, dan kemudian lanjut juga sebagai digital marketing serta konten kreator. Banyak tuh merangkap begitu di selanjutnya di koperasi syariah di salah satu koperasi syariah di Purwakarta, dan kemudian berlanjutlah kemudian sekarang setelah S1 itu saya lanjut pesantren lagi, jadi santri lagi. Oke, berarti lumayan linear juga ya. Maksudnya dalam artian ketika emang akan belajar di KPI tentang media, terus di kita juga mungkin belajar tentang humas. Iya gitu, sebagai digital marketing juga. Nah, kita juga belajar ya. Dan itu juga istilahnya kan pakailah dalam pekerjaan akan gitu. Alhamdulillah. Terus gimana sih bagaimana dinamika hidup menjalani peran sebagai mahasiswa gitu, sekaligus karyawan juga, mahasiswa juga gitu, atau mata pencarian? Oke, berarti kembali lagi tadi di awal menjelaskan begini di awal tadi. Tadi setidaknya ada 3 hal yang perlu kita jadikan prinsip, yakni adalah fokus pada suatu hal saat ini. Jadi saat ini kita fokus pada suatu hal dan kemudian membereskan satu hal tersebut. Itu dari fokus. Yang kedua adalah soal manajemen waktu. Artinya kita sadar diri bagaimana batasan-batasan diri kita. Kan ada kalanya capek dan kemudian kita begadang demi membereskan suatu hal. Ya ternyata manajemen waktu itu yang saya pelajari dan saya pahami adalah bukan soal kita mengatur waktu, namun adalah bagaimana kita mengatur diri sendiri untuk menggunakan waktu itu. Ya. Nah, itu soal manajemen waktu adalah soal sadar diri. Lalu yang ketiganya adalah soal skala prioritas. Nah, skala prioritas ini kembali lagi soal prinsip-prinsip hidup dan kemudian apa yang diutamakan dalam suatu waktu tersebut. Misalnya ketika kita kuliah, jadi fokus saja kuliah, belajar sampai beres. Enggak kemudian kita sambi atau nyambi, misalnya yang penjual online itu sambil jualan juga atau misalkan sambil mikirin hal-hal di organisasi. Nah, kita fokus aja dulu ke kuliahan, prioritaskan itu. Lalu kemudian setelah itu kita loncat ke hal yang lain, aktivitas yang lain. Pun begitu ketika kita di rumah, soal skala prioritas kita adalah berbakti kepada orang tua. Enggak kemudian kita selingi atau kemudian ganggu dengan aktivitas yang lain. Yaitu soal skala prioritas. Jadi pintar-pintar memilih dan memprioritaskan sesuatu. Itu lebih ke kayak melihat situasi kan? Ya, yang pasti seperti itu memang. Jadi soal prioritas adalah soal situasi memang. Iya. Ada kalanya ketika darurat kita itu harus memilih satu hal yang memang sulit. Seperti halnya ketika kuliah misalnya, ada pernah seperti itu saya kuliah dan kemudian ternyata di pekerjaan ada hal yang urgent. Dari sanalah kemudian skala prioritas kita diuji mau sudah pertama sama situasi. Dan kita izinlah ke dosen misalkan untuk pergi ke tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu kemudian kembali lagi ke fokus. Iya. Berarti gimana prioritasnya juga, fokusnya juga harus dijalani ya? Ya. Oke. Tadi kan ngomongin mahasiswa, terus ngomongin pekerjaan juga. Terus kenapa gitu Akang memilih menjadi mahasiswa terus sekalian kerja juga gitu? Oke. Pilihannya adalah masing-masing orang punya idealisme masing-masing. Saya punya prinsip, ini teman-teman pasti tahu semua soal perintah fardu fangsop, perintah bika fardu. Artinya nggak ada waktu kita kosong. Gak ada waktu kita kosong untuk kemudian bahasa sekarang itu dalam mager, misalkan apa lagi gabut dan sebagainya. Kita lakukan pada hal yang kemudian harus kita lakukan dari satu waktu ke waktu yang lain. Pun begitu, ada yang bilang bahwa tidur itu bukan aktivitas, atau malah kemudian tidur itu malah menghamburkan waktu. Padahal kalau kembali lagi ke pemahaman saya, bahwa tidur itu masuk ke dalam aktivitas. Asalkan kemudian aktivitas yang memang betul dibutuhkan, enggak berlebihan dan kemudian enggak kurang juga.
itu kita butuh tidur juga, itu masuk ke dalam aktivitas. Mungkin seperti itu. Jadi ketika memang ada waktu luang lalu akan mengisinya dengan pekerjaan gitu. Pekerjaan yang lain, yang minimalnya setidak-tidaknya adalah baca buku, isi waktu itu. Atau misalkan kalau misalkan pun scrollingnya cari akun-akun yang kemudian bermanfaat gitu. Nggak kemudian ya tadi begitu ya. Selama kalian masih suka scroll IG, TikTok, berarti kalian punya peluang. Oke, terus gimana sih proses diri untuk merawat tradisi keilmuan gitu setelah kuliah? Karena kan sekarang udah menjadi alumni gitu. Sedangkan memang tradisi kuliah itu sebenarnya nggak hanya selama perkuliahan aja kan. Yeah. Setelah kuliah pun perlu melakukan itu. Itu gimana ya? Ya, Masya Allah, Allah arahkan setelah S1 ini saya lanjut dulu mengabdi, kemudian berkhidmat menjadi santri lagi. Itu mungkin salah satunya adalah proses merawat tradisi keilmuan begitu. Dan prosesnya sebelum kemudian saya pergi melancong ke kota lain untuk menjadi santri lagi itu adalah saya juga punya prinsip untuk selalu merawat tradisi keilmuan, seperti halnya membaca dan diskusi, serta lebih jauhnya adalah menulis serta kemudian berkarya kembali. Nah itu setelah perlu kita rawat agar kemudian ternyata ilmu itu nggak bisa kita biarkan. Seperti halnya pepatah Imam Syafi'i itu, al ilmu kasaydi itu, ilmu seperti halnya binatang buruan. Dan kita perlu atau harus kita rawat seperti halnya hewan gitu. Nggak bisa kemudian kita biarkan kan? Iya. Pun begitu dengan keilmuan. Sayang sekali setelah kuliah kita biarkan ilmu tersebut yang didapatkan di kuliah hilang, dimakan aktivitas kerja, dimakan aktivitas berkeluarga dan sebagainya, tidak kita lestarikan. Dan caranya ya minimalnya adalah membaca, diskusi gitu. Membaca dan diskusi seminimal-minimalnya. Oke. Ngomongin kegiatan setelah perkuliahan gitu, kadang kebanyakan memang ada alumni yang mereka itu memilih profesi yang tidak linear dengan jurusannya. Misalnya awalnya beliau itu jurusan hukum keluarga Islam, tapi akhirnya setelah perkuliahan memilih untuk menjadi guru gitu. Nah itu gimana ya teman-teman? Pendapat saya itu lumrah saja. Lumrah ya. Karena memang biasanya setahu saya dan mungkin pengalaman pribadi juga, ketika ada hiring atau kemudian akan apply lowongan kerja gitu ya, atau melamar pekerjaan, itu berangkat dari passion dulu sebetulnya, berangkat dari latar belakang masing-masing kita dulu sebetulnya, setidaknya dari keinginan. Namun ternyata setelah kemudian apply atau sampaikan atau lamar beberapa pekerjaan, ternyata ya kembali lagi ke takdir, arahan dari Allah dan situasi gitu ya, nggak sesuai dengan yang kita mau di awal tadi. Nah itu kembali lagi ke basis ilmu saya kira. Soalnya teman-teman yang di perkuliahan pasti akan menemukan yang namanya MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Dan itu saya kira itu adalah yang jadi prinsip yang kemudian kita pegang. Selain memang nanti ada mata kuliah khusus ya, seperti kalau misalnya di KPI ada teknik fotografi, videografi dan sebagainya yang kadang-kala nggak kita pakai pas di lapangan. Dan itulah kemudian yang jadi prinsip yang kemudian nggak boleh kita hilangkan atau lupakan itu di salah satunya MKDU tadi. Agar setelah kita lulus dan ternyata lapangan kerjanya nggak sesuai dengan yang kita pelajari dulu, itu jadi dasar yang sangat kuat gitu. Nah kita menemukan ada misalkan pendidikan dan semua jurusan saya kira ada soal pendidikannya, minimalnya filsafat itu kan yang unik pendidikan. Dan di tengah jalan pun perlu ada semacam ini mungkin prinsip selalu mengosongkan gelas gitu ya, selalu tawadu untuk membuka diri mendapatkan ilmu yang baru. Nah, itulah kemudian yang menjadi penguat kita saat di lapangan itu berbeda dari yang kita dapatkan di perkuliahan. Jadi prinsip tawadu tadi, prinsip pencari ilmu tadi,
Itu yang menguatkan saya, yang itu yang saya alami ya. Meskipun di lapangan berbeda, dengan perkuliahan, dengan organisasi saya, dengan pekerjaan sebelumnya, karena punya prinsip sebagai penuntut ilmu, ya kita enjoy aja gitu meskipun di depannya lapangan berbeda. Gitu. Iya. Aku jadi ingat sama kata-katanya Pak Rohendi. Pak Rohendi pernah bilang kayak kalian tuh tombaun sama ilmu. Dalam istilahnya kayak kalaupun emang ada ilmu yang berguna buat kalian, ambil aja gitu, terima gitu. Karena itu insya Allah bakal berguna banget. Oke. Berlanjut ke pembahasan tadi tradisi keilmuan ya. Gimana sih pesan dan kesannya untuk kita semua terkait tradisi keilmuan ini? Pesan dan kesan terkait keilmuan. Ini saya teringat salah satu perkataan dari Imam Ahmad ya. Dan Imam Ahmad menyebutkan innamal ilm mawahibun. Sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yuktihillahu man ahabba min khalqih. Allah memberikan ilmu tersebut kepada orang yang Dia cintai dari makhluknya. Terus walaysa yanaluhu ahadun bil hasabi. Dan ilmu itu enggak kita dapatkan, enggak kita peroleh hanya dengan warisan, hanya dengan turunan. Misalkan kita anak kiai otomatis jadi kiai juga misalnya. Ternyata itu mauhibun yang Allah berikan atau anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Dia cintai, kepada yang Allah cintai. Nah, dalam hal ini kemudian mari kita sama-sama gitu ya, dalam hal merawat tradisi keilmuan ini, meskipun sudah jadi alumni atau kemudian mau lulus, ya tetap kita rawat tradisi keilmuan di perkuliahan. Dan kita cari, kita dapatkan, kita peroleh dan pahami ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ilmu bertambah itu karena bukan kita rajin ngaji sana sini misalkan, bukan karena memang kemudian kita ikutan workshop sana sini, ikutan ikor sana sini dan sebagainya. Namun ini soal cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ketika kita mencintai dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan harap Allah Subhanahu wa taala agar ilmu tersebut datang kepada kita. Itu mungkin pesan-pesannya. Ini juga ternyata ungkapan dari Imam Ahmad itu nyambung ke hadis Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," gitu ya teman-teman. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut, yufaqihu fid din, agar akan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman pada agamanya. Nah, disinilah kita cari ilmu yang kemudian mendekatkan kepada Allah untuk mencari cintanya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu ternyata bukan yang kemudian membuat kita tinggi atau misalkan membuat kita dapat uang banyak gitu ya. Misalkan yang wajib kita pangkat tinggi di tempat GPI dalam rangka mencari uang sebanyak-banyaknya. Ternyata dalam ungkapannya Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita lebih takut dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hakikat, agar apapun itu kan. Jadi sana kemudian indikatornya. Mari kita sama-sama cari ilmu dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka kemudian mencari kebenaran. Kalau misalkan sudah jauh dari kebenaran, capek-capek lah kita, percuma gitu. Nah, mungkin begitu. Berarti emang bener ya, cari ilmu itu penting. Yang pertama ya emang untuk mengejar cinta Allah, juga untuk mendekatkan kita kepada kebenaran gitu. Mungkin cukup sekian. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kang Abdillah, selaku alumni STI Dr. Khairuddin Mutakin. Terima kasih atas kesempatannya Kang Abdillah sudah mau bergabung bersama kita di sini. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel YouTube Mutakin TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.